Saat pengeroyokan terjadi, sistem pelacak di jam tangan Yudi mendeteksi bahwa ia tidak lagi bergerak dan berada dalam kondisi darurat. Sinyal itu langsung diterima oleh posko komando Denkus 81 di markas rahasia di luar kota. Tim reaksi cepat mulai berkumpul, mempersiapkan diri untuk melakukan evakuasi, sekaligus balasan jika dibutuhkan. Namun, yang lebih penting dari penyelamatan Yudi adalah kesempatan yang muncul akibat insiden ini. Grip Jaya telah secara terbuka menyerang seorang anggota TNI aktif. Ini adalah pelanggaran hukum yang bisa menjadi pintu masuk bagi aparat negara untuk turun tangan secara besar-besaran. Tim Yudi pun mulai mempercepat rencana operasi mereka. Balasan bukan hanya soal dendam, ini adalah misi strategis. Pada malam hari setelah pengeroyokan, tim Denkus 81 mulai bergerak. 15 personel elit dikerahkan dalam operasi penyelamatan dan pembalasan terhadap Grip Jaya. Mereka dilengkapi senjata ringan, alat pengintaian termal, dan perangkat komunikasi rahasia yang tidak bisa disadap. Setiap anggota memiliki tugas spesifik sesuai dengan rencana yang telah disusun sejak menerima sinyal darurat dari Letnan Yudi. Komandan tim, Mayor Suryadi, memimpin langsung operasi tersebut. Ia membagi tim menjadi 3 kelompok. Kelompok Alpha bertugas mengevakuasi Yudi, kelompok Bravo menyusup ke markas utama Grip Jaya untuk mengumpulkan bukti intelijen. Sementara kelompok Charlie bersiaga di titik-titik strategis sebagai cadangan, tempur dan penutup jalur pelarian musuh. Lokasi pertama yang dituju adalah tempat Yudi dikeroyok. Dengan menggunakan kendaraan militer jenis P6 Ataf yang dimodifikasi untuk operasi senyap, mereka mendekati lokasi tanpa menyalakan lampu jalan. Tim Alpha turun dengan diam-diam, memeriksa area sekitar dan mencari jejak Yudi. Berdasarkan informasi dari warga setempat yang takut tetapi bersimpati, mereka mengetahui bahwa Yudi sempat sadar dan dibantu beberapa orang untuk pergi ke sebuah rumah kosong tak jauh dari TKP. Saat tim menemukan Yudi, ia sedang beristirahat di lantai 2 bangunan. Kosong. Meski kondisinya masih lemah, ia tetap sadarkan diri dan memberikan laporan singkat kepada Mayor Suryadi. Mereka punya gudang senjata di belakang pasar lama, dan Bang Jack akan rapat koordinasi jam 12 nanti malam, kata Yudi dengan suara serak. Informasi itu langsung diolah menjadi bagian dari rencana serangan selanjutnya. Operasi resmi dimulai. Grip Jaya akan segera merasakan balasan dari pasukan yang mereka kira hanya seorang tentara biasa. Operasi penyusupan dimulai beberapa jam setelah tim Denkus 81 berhasil menyelamatkan Letnan Yudi. Dengan informasi yang diberikannya, tim langsung membidik gudang senjata utama Grip Jaya yang terletak di belakang pasar lama kota Medan. Lokasi ini menjadi pusat penyimpanan alat-alat kekerasan seperti rantai besi, parang, pentungan kayu, hingga senjata api ilegal yang digunakan untuk menegakkan dominasi ormas tersebut. Kelompok Bravo yang bertugas menyusup menggunakan rute saluran air bawah tanah untuk mendekati target. Mereka bergerak dalam kondisi minim cahaya dan suhu udara lembab. Setiap langkah dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak memicu peringatan dari penjaga Grip Jaya yang berjaga di sekitar gudang. Tim menggunakan alat pengintai termal dan kamera mini drone untuk memantau posisi musuh sebelum melakukan penetrasi fisik. Pukul 23 malam itu, operasi Silent Attack dimulai. Tanpa tembakan satupun dilepaskan, personel Denkus 81 menggunakan teknik close combat untuk melumpuhkan para penjaga.
Dua anggota Gripjaya yang sedang merokok di depan gudang langsung tak sadarkan diri setelah dicegat dari belakang. Tidak ada perlawanan berarti mereka bahkan tidak sempat memberikan peringatan kepada rekan-rekannya di dalam. Setelah area aman, pasukan mulai menyisir gudang. Di dalamnya ditemukan bukti-bukti berupa dokumen transaksi keuangan, daftar nama, anggota hingga arsip foto dan video aktivitas kekerasan mereka. Semua data langsung dikemas dan dikirim ke markas intelijen. Pada pukul 25, gudang senjata meledak akibat bom asap dan bahan peledak jenis C4. Ledakan itu mengirimkan asap tebal ke udara, tanda bahwa Denkus 81 telah menghancurkan salah satu basis kekuatan Gripjaya. Operasi berikutnya siap dilanjutkan. Pukulan besar terhadap Gripjaya tidak berhenti pada hancurnya gudang senjata mereka. Setelah operasi penyusupan dan pembongkaran gudang berhasil dilakukan, tim Denkus 81 langsung beralih ke target berikutnya. Markas utama organisasi tersebut di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Medan. Tempat ini bukan hanya menjadi pusat koordinasi aktivitas ormas, tetapi juga tempat berkumpulnya para pemimpin lapangan yang selama ini mengendalikan intimidasi dan pemerasan di wilayah kekuasaan mereka.